Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di media pembelajaran online SMK Islam 1 Nurenan pada mata pelajaran informatika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang berpikir komputasional pada subbab yaitu problem solving atau pemecahan masalah. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca umul kita bersama. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang berkah, yang bermanfaat, yang kelak bisa menuntun kesuksesan untuk kita semua. Ala hadihin ya wa ala kulli niyatin shalihah. Lahum al-Fatihah. Baiklah, bisa kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas tentang pemecahan masalah atau problem solving. Nah, itu maksudnya apa? Pemecahan masalah adalah suatu usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan melalui proses yang direncanakan. Ini ada tahapan pemecahan masalah. Diagramnya seperti ini. Bisa dilihat how to approach problem solving. Yang pertama adalah understand atau kita memahami permasalahan. Langkah-langkah pertama dalam pemecahan masalah adalah dengan memahami masalah. Nah, yaitu perlu mengidentifikasi apa yang diketahui, apa yang ada tentang hubungan dan nilainya, dan apa yang dicari. Beberapa saran untuk membantu memahami masalah yang kompleks yaitu mengajukan pertanyaan tentang apa yang diketahui dan dicari. Yang kedua, menjelaskan masalah dalam kalimat sendiri, menghubungkannya dengan masalah lain yang serupa, lebih fokus pada bagian penting dari masalah, mengembangkan model dan menggambar diagram. Itu ada beberapa tahapan untuk pemecahan masalah, dan di sebelah kiri ini adalah gambaran rangkaian atau skema yang perlu kita rancang ketika memecahkan masalah. Selanjutnya adalah membuat rencana atau device plan. Untuk memecahkan masalah yang diberikan perlu mengidentifikasi operasi yang terlibat dan strategi yang terlibat, seperti menebak, mengembangkan model, membuat sketsa diagram, menyederhanakan masalah, mengenali pola dan membuat tabel, bereksperimen dan mensimulasikan atau bekerja mundur, menguji semua kemungkinan, mengidentifikasi subtujuan, menetapkan analogi dan mengklarifikasi permasalahan. Selanjutnya melaksanakan rencana atau carry out the plan. Nah, apa yang diterapkan jelaslah tergantung pada apa yang telah direncanakan. Direncanakan sebelumnya, dan juga termasuk hal-hal berikut. Mengartikan informasi yang diberikan ke dalam bentuk matematika, melaksanakan strategi selama proses dan perhitungan yang berlangsung. Nah, secara umum pada tahap ini perlu mempertahankan rencana yang sudah dipilih. Jika semisal rencana tersebut tidak bisa terlaksana, maka kita dapat memilih cara atau rencana lain, atau kita mempunyai opsi lain ya. Skema yang keempat adalah melihat kembali atau looking back. Mereview aspek-aspek berikut harus dipertimbangkan ketika meninjau langkah-langkah sebelumnya untuk memecahkan sebuah masalah, yaitu meninjau semua informasi penting. Jika sudah diidentifikasi, meninjau semua perhitungan yang terlibat, mempertimbangkan apakah solusi logis, mencari alternatif solusi lain, dan membaca ulang pertanyaan dan bertanya pada diri sendiri apakah pertanyaan tersebut benar-benar telah dijawab. Nah, seperti itu adalah beberapa skema untuk pemecahan masalah. Nah, sekarang kita lihat dulu identifikasi masalah. Nah, definisi dari masalah itu apa? Jadi sebelum kita menyelesaikan masalah, kita harus tahu definisi dari masalah itu sendiri apa. Definisinya adalah, atau masalah itu kita artikan bisa menjadi problem, didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu adalah definisi dari masalah. Bisa jadi kata masalah digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan
Jadi hubungan antara dua atau lebih faktor yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Penjelasan yang ketiga adalah masalah biasanya dianggap sebagai suatu keadaan yang harus diselesaikan. Umumnya masalah disadari ada saat seseorang menyadari keadaan yang ia hadapi tidak sesuai dengan keadaan yang diinginkan. Sekarang kita melihat jenis-jenis masalah. Nah, masalah itu ada dua, yaitu yang pertama masalah sederhana, masalah rumit atau kompleks. Dari masalah sederhana itu adalah mempunyai skala yang kecil, tidak akan terpaut dengan masalah yang lainnya, tidak mempunyai konsekuensi yang besar, pemecahannya tidak akan terlalu rumit dan juga dapat dipecahkan oleh individu. Jangkauan masalah ini hanya sebatas pada individu saja dan dapat juga diselesaikan oleh individu pula. Nah, sedangkan masalah rumit itu atau kompleks, masalah rumit maupun juga kompleks mempunyai cakupan skala yang lebih besar dibanding dengan masalah yang sederhana tadi. Dapat terkait dengan berbagai masalah yang lainnya, mempunyai konsekuensi yang sangat besar, dan juga penyelesaiannya membutuhkan kerjasama kelompok serta analisis yang sangat mendalam. Nah, jangkauan masalah ini juga akan berhubungan dengan banyak individu. Nah, sekarang kita lihat kenapa masalah itu bisa timbul. Nah, masalah timbul akibat kesalahan yang kita lakukan. Masalah bisa fatal atau biasa tergantung seberapa besar kita membuat kesalahan itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Silahkan ikuti atau silahkan catat materi-materi pentingnya. Dan ini ada sedikit tugas, tuliskan nama, kelas, dan jurusan pada kolom komentar. Nah, buatlah pertanyaan yang berhubungan dengan materi di atas. Nah, kalau kalian menyimak pembelajaran di sini, tentu kalian tahu apa yang dibahas pada pembahasan hari ini ya. Jadi silakan buat pertanyaan yang ada hubungannya dengan materi pembelajaran hari ini. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Banyak kekurangan dan kehilafan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.